9 skill bertahan hidup yang harus dikuasai. Jalan hidup tak ada yang tahu. Sekarang kita bisa makan enak dan tidur nyenyak di kasur yang empuk, tetapi besok bisa jadi sebaliknya. Dalam keadaan yang serba sulit dan terdesak, bukan orang yang paling kuat yang bisa bertahan, melainkan orang yang pandai menyesuaikan diri dengan keadaan atau kesulitan. Beberapa skill bertahan hidup yang harus dikuasai akan sangat membantumu melalui kesulitan dan keadaan yang serba terdesak, seperti tersesat di gunung atau berada dalam keadaan genting seperti bencana alam. Mulai dari sekarang, tidak ada salahnya untuk cari tahu dan pelajari skill-skill tersebut. Apa saja skill yang dimaksud? Tonton terus video ini sampai selesai. 1. Pertolongan pertama. Skill bertahan hidup yang harus dikuasai yaitu pengetahuan mengenai bagaimana caranya memberikan pertolongan pertama pada insiden-insiden kecelakaan. Kemampuan ini penting dimiliki karena kita tidak tahu kapan pertolongan datang di saat-saat genting. Dengan menguasainya, kamu bisa menyelamatkan diri sendiri dan orang lain. Beberapa prosedur standar dalam pertolongan pertama yang penting untuk dikuasai antara lain prosedur CPR dasar, pengobatan terhadap luka terbuka atau pendarahan, pengobatan luka bakar, dan mengenali jenis tanaman yang bisa dijadikan obat. 2. Mendeteksi keberadaan air. Kemampuan ini penting juga dimiliki ketika kamu tersesat di gunung, sementara persediaan air minum mulai menipis. Kita mungkin bisa bertahan tanpa makan selama beberapa hari, tapi kalau tanpa minum rasanya sulit. Untuk mendapatkan air di alam terbuka, kamu harus menguasai beberapa skill. Pertama, kemampuan mengenali apakah sumber air yang ditemukan mengandung racun atau tidak. Lihat di sekitar sumber air, apakah ada jejak binatang? Jika ada, besar kemungkinan air tersebut aman dikonsumsi. Kemudian, kemampuan mendapatkan air dengan cara menggali di tanah yang lembab, dan terakhir, kemampuan menyaring air keruh sampai bisa berubah jernih menggunakan bahan-bahan sederhana seperti pasir atau batu kerikil. Penting untuk diketahui bahwa beberapa tanaman juga mengandung air yang bisa dimanfaatkan. Kamu bisa mendapatkan air dari akar-akar tumbuhan, lumut yang dikumpulkan dan diperas, lalu akar kaktus dari jenis Silybum. 3. Berenang. Tanpa ada satupun yang menginginkan terjebak di lautan luas atau sungai yang deras, rasanya sulit membayangkan ketika kita harus berada di tengah air dalam keadaan tidak bisa berenang. Tak jarang, ketakutan ini membuat banyak di antara kita menghindari naik kapal atau alat transportasi air lainnya. Daripada terus-menerus dalam keadaan ketakutan dan kekhawatiran, lebih baik mulai sekarang belajarlah berenang. Kemampuan yang satu ini akan membantumu bertahan dalam keadaan-keadaan seperti yang sudah dijelaskan. Dengan pandai berenang, kamu juga bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain. 4. Membuat api. Berada di alam terbuka tanpa perlindungan sama sekali akan membuatmu kedinginan saat malam hari. Oleh karena itu, membuat api jadi skill bertahan hidup yang harus dikuasai selanjutnya. Selain berguna untuk penerangan, kebutuhan memasak dan minum, menghangatkan badan bisa melindungi dari ancaman hewan buas. Tanda atau sinyal pada orang lain, api juga bisa membuatmu lebih semangat dan optimis. Jika kebetulan tak punya korek sama sekali, mulai cari informasi dan pelajari cara-cara membuat api menggunakan metode kuno seperti menggesek-gesekkan batu atau kayu.
Setelah tahu berhasil membuat api, mulai pelajari caranya mempertahankan nyala api agar tetap berkobar. Ketahui prinsipnya bahwa api bisa tetap menyala selama ada oksigen di sekitarnya. Sebab itu, jangan menumpuk terlalu banyak kayu tanpa perhitungan. Beri ruang antar kayu atau bahan bakar agar tetap ada oksigen di sana. 5. Tempat berlindung darurat. Untuk menjaga tubuh tetap terlindungi dan hangat ketika tersesat di hutan atau gunung, bekali dirimu dengan kemampuan membuat tempat berteduh darurat. Beruntung jika ada tenda atau jas hujan. Tapi jika tak punya apapun, kamu bisa membuat tempat perlindungan dari tumpukan ranting, rumput, dan dedaunan. Pertama, cari pohon yang tidak terlalu tinggi, melainkan bercabang cukup rendah tapi kuat. Lalu cari bambu atau kayu yang cukup panjang dan beberapa ranting pohon. Tata mereka hingga membentuk segitiga. Selanjutnya, tumpuk ranting yang lebih kecil dan dedaunan kering sebanyak-banyaknya hingga dapat menutupi kerangka yang dibuat. 6. Mengetahui tanaman liar layak konsumsi. Bagaimanapun, pada situasi yang sangat terdesak dan sulit, berusahalah untuk tetap bertahan. Salah satunya dengan cara mendapatkan makanan. Makanan apa kira-kira yang bisa ditemukan di dalam hutan? Benar, tanaman. Kenali beberapa tumbuhan liar yang bisa dikonsumsi dan tidak membahayakan. Kenali dan ingat dengan teliti jenis jamur, buah, dan tanaman lain yang aman dikonsumsi atau berbahaya. Jangan sampai salah karena akibatnya bisa fatal. Jenis tumbuhan yang masih mungkin dimakan dalam keadaan terdesak antara lain tanaman paku-pakuan, buah seperti nanas, pisang, jamur payung, jamur kuping, jamur bulan, atau kemangi sampai pohon pisang. 7. SOS. Skill bertahan hidup yang harus dikuasai selanjutnya yaitu membuat sinyal SOS atau kode darurat. Selama tersesat di dalam hutan, sembari terus bertahan hidup, kamu perlu sesegera mungkin mencari pertolongan. Caranya, pertama, kamu bisa menggunakan asap dari hasil pembakaran. Sebelumnya, pastikan kamu berada di tempat tinggi atau terbuka, lalu buat bakaran menggunakan daun yang masih basah. Pembakaran dari daun yang basah bisa menghasilkan asap yang tebal hingga sangat mungkin menarik perhatian. Cara selanjutnya dengan menggunakan cermin. Metode cermin ini bisa dipakai di malam hari. Daya jangkau dari pantulan cermin dan cahaya bulan yang cukup jauh yaitu sekitar 160 km. Bila tak ada orang, gunakan benda apapun dengan permukaan yang bersifat dapat memantulkan cahaya. 8. Pelajari petunjuk dari alam. Alat-alat petunjuk arah seperti GPS atau kompas sangat berguna ketika kamu berada di luar ruangan. Namun, kemampuan membaca petunjuk berdasarkan tanda dari alam sangat penting dikuasai. GPS atau kompas milikmu tidak selamanya bisa diandalkan. Maka, satu-satunya yang dapat menyelamatkanmu dari ketersesatan adalah kemampuan membaca arah. Sebaliknya, ada 6 cara membaca arah tanpa menggunakan kompas. Di antaranya, mencari pohon yang paling besar di sekitarmu, lalu perhatikan pada bagian batang pohon. Sisi manakah yang terasa lebih lembab? Maka sisi tersebutlah yang menunjukkan arah timur. Sebaliknya, sisi yang terasa lebih hangat, artinya ia berada di arah barat. Cara lainnya yaitu dengan memperhatikan bayangan kayu. Langkah pertama, coba cari kayu sepanjang sekitar 50 cm lalu tancapkan di tanah. Setelah itu, tandai ujung bayangan kayu pada tanah, kemudian tunggu 10 hingga 15 menit. Selanjutnya,
buat garis yang menghubungkan dua ujung bayangan kayu tersebut. Jika sudah buat simbol plus di tengah garis perhubungan yang tadi, pastikan simbol plus yang kamu tulis di tanah bersudut 90 derajat. Nah, pada posisi tersebut, simbol plus menghadap matahari. Artinya itu adalah arah utara. 9. Membuat bermacam-macam simpul. Bagi mantan anak pramuka, mengikat simpul bukan sesuatu yang asing. Jika kamu salah satunya, tapi kebetulan lupa dengan itu semua, ayo mulai segarkan kembali ingatanmu soal tali temali ini. Skill mengikat simpul berguna untuk membangun tempat perlindungan darurat, membuat alat-alat termasuk sebagai transportasi, seperti memasang jerat bagi hewan-hewan buas atau buruan. Salah satu simpul yang perlu dikuasai yaitu simpul bendera atau bowline. Simpul jenis ini punya manfaat cukup besar untuk mengikat serta menahan beban. Jika berhasil melakukannya, simpul ini bisa semakin erat saat beban yang diangkat semakin berat. Itu dia beberapa skill bertahan hidup yang harus dimiliki dalam keadaan darurat dan terdesak. Terus latih dan cari informasi mengenai hal tersebut sebagai bekal. Bagaimanapun, kita tak pernah tahu mengenai masa depan. Yang dapat dipastikan adalah mempersiapkan resiko untuk berbagai keadaan. Siap untuk berlatih? Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.